Oke, kita mulai saja, Ibu. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Hanya agak sedikit batuk, Ibu. Iya. Oh, iya, karena saya lihat ini kayaknya ada yang mau dibicarakan ya, sehingga Iya. Ibu mau ketemu dengan saya. Makanya saya hubungi Ibu kemarin, ada sedikit masalah yang ingin saya Oh, bicarakan sama begitu. Ibu Iya. terkait proses pembelajaran di kelas saya. Siswa saya Mm-mm. itu agak sedikit tidak aktif, kurang aktif di pelajaran matematika, Ibu. Begitu ya. Kesannya kayak banyak banyak yang pasif, tidak aktif kalau di pelajaran matematika, Ibu. Oh ya, jadi tujuan kita kira-kira itu ya tentang ini Iya, siswanya Ibu ya. tentang bagaimana untuk mengaktifkan peserta didik saya, Oh terutama di ya. pelajaran matematika, Ibu. Oke. Kemudian siswanya cewek atau cowok, Ibu? Kondisinya semua siswa, ada beberapa Oh, orang semua siswa itu, siswa. Ibu, kondisi di dalam kelas saya itu kalau pada saat pelajaran matematika itu kesannya kayak ngantuk, mereka kurang Mhm, kurang bersemangat. Apakah mungkin pelajaran matematika ada yang bilang katanya sulit, ada begitu. yang bilang tidak suka sama matematika. Jadi itu yang kondisi di kelas saya sekarang, Ibu, begitu. Oh, Ibu sudah tanya ya, katanya seperti begitu ya. Jadi faktornya, penyebabnya seperti itu? Iya, Ibu. Oh, Faktor-faktornya jadi itu, Ibu, yang saya pikir kayaknya faktornya itu mungkin apakah karena cara mengajar saya, ataukah mungkin, metode yang saya gunakan mungkin bukan seperti yang mereka inginkan, bahan-bahan ajar juga mungkin yang saya berikan mhm. tidak tidak bervariasi. Mungkin selama ini kan saya ajarkan hanya pakai buku cetak, pakai Oh, buku begitu. cetak dengan lebih berfokus kepada saya guru mungkin, Ibu. Ya, sejauh ini Ibu Guru menggunakan metode apa buat di kelasnya? Metode yang saya gunakan metode yang pada umumnya, saya bagi buku Mhm. cetak, Iya. terus saya suruh siswa melihat, pelajaran hari ini, terus saya Hmm, menjelaskan, saya berikan tugas, hanya sebatas begitu saja, Ibu, metode yang saya begitu. gunakan selama ini. Iya. Oh, ya Ibu ya. Kemudian, kira-kira kalau rata-rata siswanya Ibu seperti begitu di kelas, bagaimana, dengan keseharian mereka di rumah? Apakah sudah pernah tanya dengan atau ketemu sama ini, orang tuanya dengan cara belajarnya atau bagaimana, Ibu? Untuk keseharian di rumah, saya juga sudah coba juga konsultasi sama orang tuanya, kesehariannya normal-normal saja, Ibu, di Oh, rumah, sudah hanya pernah mungkin. konsultasi ya sama orang tuanya? Oh, Iya, luar hanya biasa. hanya mungkin saya pikir apakah mungkin saya perlu merubah cara mengajar saya sesuai Mmm, dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin saya bisa, seperti sekarang kan lagi ada tentang pembelajaran berdiferensiasi, iya Ibu. iya. Saya mau mencoba belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang gaya belajar peserta didik, mungkin saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin metode yang saya gunakan harus lebih lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Mmm. peserta didik. Oh, Dan iya. juga media ajar yang saya gunakan mungkin saya akan jadi tambah-tambah harus lebih bervariasi agar peserta didik tertarik dan mungkin lebih aktif dalam proses pembelajaran itu. Iya, Ibu ya. Itu rencana yang akan Mmm. saya lakukan ke depannya. Ya, jadi, ke depannya, seperti itu ya? Iya, Ibu. Oke. Kemudian kira-kira, eee, kapan itu Ibu akan, melakukan apa, kegiatan mengajarkan apa, pembelajaran berdiferensiasi buat siswanya Ibu? Lebih cepat, lebih baik, Ibu. Mungkin di Luar biasa. pertemuan berikutnya pada saat mata pelajaran matematika, saya akan mencoba, membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Terus, memetakan gaya belajar belajar peserta didik berdasarkan kebutuhannya, supaya mungkin
Jadi anak yang mungkin hobinya yang mungkin dia cenderung ke kinestetik, saya bisa kelompokkan dalam kelompok kinestetik, auditor juga begitu, visual Ya, juga begitu, supaya mereka mungkin bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi media pembelajaran juga yang saya gunakan saya akan tambah lebih bervariasi lagi supaya peserta didik itu tidak terkesan pasif, mungkin mereka lebih aktif, Ibu. Itu oh rencananya iya. lebih cepat, lebih bagus. Mungkin di pelajaran matematika pertemuan Hmm. berikutnya, saya mencoba melakukan apa yang saya rencanakan itu, Ibu. Iya, luar biasa Ibu ya. Ya, jadi komitmennya Ibu untuk apa agar siswanya Ibu aktif itu akan menerapkannya ya, Iya, gitu. Ibu, insya Allah secepatnya, Ibu. Akan saya coba Oke, terapkan secepatnya supaya saya kayak jenuh juga mengajar, Ibu, kalau lihat peserta didik itu iya pasif. betul. Saya maunya peserta didik itu semua aktif. Jadi proses belajar mengajar di kelas itu lebih menyenangkan. Jadi saya coba melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin di pertemuan berikutnya, pertemuan matematika pada Ya, hari Senin depan. Saya coba melakukan itu, Ibu. oke luar biasa Ibu Wida. Jadi saya hanya berharap semoga usaha yang Ibu lakukan seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas buat anak-anak yang tadi ini ya, yang pasif ya. Iya, Ibu. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik dan eh, semoga anak-anak tadi makin semangat belajarnya dan semuanya bisa aktif kembali. Oke, Bu Wida? Iya, Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. iya, iya. Sampai ketemu. Iya, Ibu. Oke, gimana Ibu Eni? Sudah siap? Ya, siap, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Eni? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Perasaannya bagaimana? Ya, hari ini kayaknya perasaannya letih setelah seharian tadi di sekolah. Oh, gitu ya. Baik, hari ini apa yang akan kita bicarakan ya, Ibu Eni? Iya, ini Pak, saya mau cerita tentang konsultasi tentang siswa saya yang eh, anak cowok ini 2 orang ini. Aduh, Hmm, luar biasa. Eh, bagaimana? Terlalu gelisah di kelas, Pak. hmm, Ya, gelisah, mengganggu. Pokoknya terlalu kinestetik lah, Pak. oh begitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan lebih detail apa yang terjadi pada kedua anak Iya, ini tersebut di iya, kelas? ini siswa saya, Pak. Ketika saya sedang PBM, dia ini eh, kurang fokus, kemudian sering ganggu temannya. Ya, jadi mereka berdua ini, Pak. Hmm. Ya, Iya, kurang fokus dalam pembelajaran ini ya, dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu Eni, apa saja yang Ibu Eni sudah lakukan sehingga anak ini bisa kembali fokus dalam belajar? ya yang sudah saya lakukan, saya sudah pernah panggil dia, ngobrol dari hati ke hati, sudah pernah juga. Tapi Pak, eh, setiap setiap mapel saya, kemudian dia ya berulah lagi seperti begitu, Pak. Hmm. Oh, sudah dipanggil, Iya, Pak. tapi masih berulah ya? Iya. Apakah, Ibu Eni setelah memanggil siswanya ini tidak ada perubahan terhadap, siswa tersebut atau Belum ada bagaimana? yang saya lihat, Pak, belum ada perubahan, Pak. Oh, iya.
Selain dipanggil Ibu Eni, mungkin ada hal-hal yang lain yang Ibu Eni pernah lakukan Iya, terhadap pernah kedua saya anak? juga sudah, konsultasi karena memang setiap, mapelnya saya ini anak memang, saya sudah sampai angkat tangan begitu Pak, menyerah, tetapi saya sudah konsultasi juga sama wali kelasnya Pak. Sudah sampaikan, bahwa anaknya begini setiap, belajar di kelas dengan mapel saya. Oh iya, selain sudah dipanggil, sudah juga konsultasi ke wali kelas terkait sikap kedua anak ini dalam kelas ya, di Iya pembelajaran Pak, Ibu Eni. Kalau Ibu Eni sendiri mengajar mata pelajaran apa ya iya, di saya kelas? mengajar mata pelajaran prakarya Pak. Oh, prakarya ya, prakarya ya. Iya. Nah, apakah Ibu Eni sudah pernah menceritakan juga, kondisi anak ini di pelajaran lain, misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, di pelajaran matematika. Nah, menurut Ibu Eni bagaimana tanggapan, guru tersebut, kalau sudah Oh iya pernah? Pak, saya belum tanya itu sama guru mapel lain. Oh, Iya. begitu. Nah, kira-kira ke depannya Ibu Eni akan melakukan apa terhadap, kedua anak ini supaya ada Ya, perubahan oh iya sikap dalam yang seperti Bapak pembelajaran? bilang tadi, mungkin saya selain saya sampaikan berulang lagi sama ini anak mungkin ya, Mmm, kemudian mungkin saya bisa curhat lagi sama wali kelas dan mungkin saya tanya kembali guru mapel yang lain, apakah, eee, kendalanya sama dengan saya ketika mereka masuk, pembelajaran di kelas guru mapel yang lain, Pak. iya, oke. Jadi di dalam pembelajaran Ibu mungkin ada apa ya, di pelajaran prakarya itu, kira-kira hal-hal apa yang menurut Ibu, bisa lihat atau potensi yang ada di dalam diri siswa ini, sehingga dia bisa aktif dalam pembelajaran prakarya. Karena ini prakarya asik loh Ibu ya, Iya, Pak, kalau di biasanya ada pelajarannya praktek, ini Pak. ya. Nah, pada saat Ibu, mengajarkan prakarya saat itu, apakah memang ada prakteknya atau, melibatkan siswa-siswa yang kurang aktif ini atau Iya, bagaimana? ada, Pak. Jadi di prakarya itu selain materi ada, praktek karena menghasilkan produk, Pak. Biasanya kita membuat kayak kerajinan, kerajinan bahan keras. Jadi biasanya siswa saya bagi kelompok, kemudian mereka membuat produk kerajinan. Mmm, tapi ini, kedua siswa ini bagaimana melihat, Ibu Eni? Nah, saya libatkan Keterlibatannya juga, baik Pak, di di dalam kelompok, Pak. di praktik misalnya atau di, pembuatan sketsa sketsa, produk yang mau dihasilkan. Nah, Iya, kalau, pada saat membuat produk, mereka biasanya anak 2 ini kayaknya saya lihat senang begitu, Pak. Ya, mmm, walaupun mungkin agak mengganggu juga temannya, tapi yang saya lihat, ya mereka memang, berpartisipasi juga membuat berkolaborasi sama temannya begitu. Walaupun kadang dia masih tetap ganggu temannya juga, Pak. oh iya iya. Iya, Pak. Oh masih ya? Ya ini Iya, perlu Pak. diidentifikasi lebih lanjut, Iya. nah kira-kira menurut Ibu Eni, mmm langkah-langkah apa lagi kira-kira yang Ibu Eni mau tempuh? Karena tadi kan sudah dipanggil juga belum ada Iya. perubahan, konsultasi juga ke wali kelas juga sudah. Nah, rencananya mau panggil lagi, terus kemudian konsultasi dengan, rekan guru yang lain.
Iya. Nah, selain daripada itu kira-kira ada lagi tidak yang menurut Ibu Eni efektif untuk mengubah anak ini menjadi aktif di Iya dalam kelas? mungkin Pak nanti bagaimana ya, mungkin selain saya konsultasikan juga sama guru BK-nya juga Pak, saya belum sampaikan. Ya, Mhm. mungkin dengan konseling guru BK juga mungkin ada masukan buat mereka mungkin Pak. Iya, ada lagi Ibu? Dan kemudian nanti pada saat pembelajaran mungkin karena mereka kan berdua ini baku ikut Pak. Di Iya. mana ada yang satu pasti ada yang satu ini. Jadi saya berusaha memisahkan mereka saja kalau bisa ini. Oh, Saya kasih duduk di sebelah mana lah atau di kelompok mana, saya pecah mereka begitu. oh iya. Ya, biar Selain dia ya Pak. selain akan konsultasi dengan guru BK, kemudian Iya, di dalam pembelajaran berkelompok, siswa ini akan dipisahkan. iya Nah, Pak. kira-kira menurut Ibu Eni, sejauh mana keberhasilan ini yang yang Ibu tempuh bisa berhasil gitu? Ya, saya belum tahu pastinya Pak, yang pasti mulai minggu depan saya sudah mulai terapkan hal ini, berusaha supaya anak-anak ini, bisa belajarnya bisa lebih tenang begitu Pak, dan tidak Oh mengganggu iya. temannya. Oke, saya sangat apresiasi, usaha Ibu. Ya Pak. Jadi mulai minggu depan sudah akan dicoba ya, Iya Pak. manggil lagi kembali, kemudian konsultasi Iya, dengan guru saya tidak BK, bosan-bosan saya akan dipisahkan panggil. dengan, dipisahkan untuk, kelompoknya supaya tidak sama-sama satu kelompok. Nah, kira-kira kalau misalnya Ibu Eni nanti ini, untuk mengukur ketercapaiannya, siapa yang bisa kontrol? Untuk mengukur ketercapaian mereka. Ya, bahwa kembali lagi aktif, tidak lagi seperti yang selama ini tidak pasif. Dia pasif hanya mengganggu saja, teman-teman yang lain. Nah, kira-kira bagaimana, Ibu bisa mengukur bahwa anak ini sudah ada perubahan? Ya nanti kan saya bisa lihat, saya bisa lihat perilakunya di kelas Pak, bisa menilai secara langsung lah ketika minggu depan itu ketika mereka mulai, setelah saya menerapkan apa tadi yang saya sampaikan Pak, di situ saya bisa menilai secara langsung apakah berhasil atau tidak, eee, di kelas begitu Pak. Oke, baik Ibu Eni ya, saya sangat, apresiasi usahanya dan solusinya. Jadi oke, kita nanti akan coba evaluasi lagi, Ya Pak. kembali, eee, solusi-solusi yang akan dilakukan Ibu Eni. Semoga ini bisa berhasil dan tentunya kalau berhasil nanti kira-kira, apa yang Ibu bisa lakukan kepada guru yang lain yang mengajar di kelas kedua anak ini? Iya betul Pak. Misalnya nanti kalau saya berhasil ya tentunya saya akan berbagi, share sama guru-guru mapel lain mungkin Pak, bahwa, "Oh ternyata anak ini kalau kita kasih model begini dia, di kelas begini mungkin, ada kemajuan buat si anak." Ya sambil men-share sama guru-guru mapel yang lain mungkin Pak. Oke Ibu Eni, nanti kita akan ketemu di, Iya Pak, sesi terima kasih selanjutnya ya. Pak. Oke, baik. Bagaimana perasaannya setelah menceritakan ini Bu Eni? Nah lega lah Pak, setidaknya saya sudah bisa keluarkan, keluhan isi hati saya tentang mengenangani anak yang 2 orang ini, yang luar biasa Oke, ini, Pak. baik. Iya Terima kasih. Baik, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. iya, siap, Pak. Ya, Terima kasih ya. banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.